عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah tabligh akbar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diizinkannya kita untuk berada di tempat terbaik di muka bumi, di rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji, membesarkan, mengagungkan, memuliakan Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan untuk berada dalam majlis ilmu. Majlis yang kita harapkan menjadi sebab terpahaminya ilmu, semakin kokohnya ilmu, yang dengannya kita bisa menjadikannya sebagai kekuatan dengan multi manfaat yang sangat banyak. Di antaranya sebagaimana yang diucapkan oleh orang tua kita, Pak Camat hafizahullah taala, bahwa dengan ilmu seseorang, apalagi pemuda, akan memiliki kekuatan, senjata, benteng untuk menghadapi perkembangan zaman, perkembangan teknologi yang sungguh telah banyak memakan korban. Tetapi bagaimanapun cobaan dalam kehidupan dunia, selama kita berpegang teguh di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala sang pencipta dunia, maka akan mudah bagi kita menghadapi beragam cobaan itu. Majlis ilmu adalah majlis yang sangat dicintai oleh para malaikat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mencipta malaikat khusus mencari, mendatangi majlis-majlis ilmu. Setelah mereka jumpai, maka mereka akan naungi dengan sayap-sayapnya
Yang datang menaungi lagi. Datang selanjutnya menaungi lagi di atasnya. Terus sampai ke langit dunia. Benar tidak itu? Kalau kita ditanya, benar tidak itu? Benar tidak? Kita jawab, itu perkara gaib. Perkara gaib, tidak boleh kita katakan iya, kecuali harus ada ilmu dari yang maha mengetahui tentang yang gaib. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala saja jalur ilmunya. Dan kita punya ilmu dari Nabi SAW akan sifat-sifat para malaikat tadi. Ada banyak hadis yang menjelaskan ada malaikat khusus yang mencari majelis ilmu. Ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwa mereka menaungi dengan sayap-sayap mereka sampai ke langit dunia. Ada hadis yang menjelaskan kenapa mereka menaunginya. Limahabbatihim lima yutlab, karena cintanya para malaikat terhadap apa yang dicari dalam bermajelis ilmu itu. Karena cintanya para malaikat terhadap ilmu. Sekarang saya tanya, Nabi yang bilang seperti itu, percaya tidak? Yakin tidak majelis ilmu dinaungi oleh malaikat? Terus sampai ke langit dunia. Kalau mau buktikan kita percaya atau tidak, maka coba seandainya Allah nampakkan para malaikat menaungi majelis ilmu, dinampakkan itu. Kira-kira bagaimana sikap seseorang? Ayo, kira-kira kalau malaikat Allah nampakkan, mencintai, melindungi, menyayangi, menaungi sebuah tempat, sebuah kegiatan, bukan satu, bukan dua, ribuan, bahkan ratusan ribu, mungkin jutaan, mengerumuni satu tempat karena cinta terhadap kegiatan itu. Kalau itu dinampakkan jamaah, biar orang di dalam goa keluar juga mau menyaksikan. Biar orang tidak bisa datang, langsung tiba-tiba bisa jalan itu. Kaget luar biasa, takjub luar biasa. Hebatnya ini, apa ini? Biar orang gila seperti Trump itu, Presiden Amerika, iya, akan datang merangkak untuk melihat hal itu. Biar orang-orang kafir bagaimanapun kafirnya, dia akan mendatangi masjid yang menjadi tempat kegiatan itu. Pasti itu. Itu kalau Allah nampakkan. Seorang mukmin jamaah dinampakkan tidak dinampakkan tetap yakin akan hal itu. Ayo lihat sampai di mana keyakinan kita. Kekuatan keimanan itu ada pada kita diberitakan sudah yakin. Tapi kalau sudah dinampakkan baru yakin, itulah yang terjadi di akhirat. Tidak ada lagi manfaat dari keimanan. Berada dalam majelis ilmu, kebaikan, kemuliaan. Bukan hanya di masjid, kita bisa buat majelis ilmu di rumah. Ada kegiatan bapak na, emak na,
bapak ini, mama ini, si anak dan seterusnya berkumpul membaca Al-Quran misalnya, berkumpul membaca hadits-hadits Nabi, atau dia undang pengajian di rumahnya, itu sudah membentuk majelis ilmu. Kebaikan besar. Majelis ilmu jamaah adalah majelis yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalamnya as-sakinah, ketenangan, kedamaian, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang orang-orang yang jujur di dalamnya akan mendapatkan ampunan. Dalam hadis yang panjang tentang majlis ilmu, ketika para malaikat yang menghadiri majlis ilmu kembali ke langit, maka Allah tanya, bagaimana orang yang berada dalam majlis ilmu. Allah tanya, apa yang mereka lakukan? Para malaikat menjawab, yukabbirunak, yujillunak, yahmadunak, yuhallilunak. Mereka membesarkanmu ya Allah, mengagungkanmu ya Allah, bertasbih kepadamu ya Allah, memujimu, berla ilaha illallah, dan seterusnya. Ini memberi ilmu. Orang hadir majelis ilmu harus semakin bertambah subhanallahnya, harus semakin bertambah alhamdulillahnya, harus semakin bertambah la ilaha illallahnya, harus bertambah Allahu Akbar. Sebab semua ilmu kalau benar pasti mengarah ke situ. Semua ayat kalau benar tafsirnya pasti mengarah ke situ. Semakin mantap dia bahwa la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Semakin yakin dia subhanallah akan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Semakin mantap, luas, hebat alhamdulillahnya, pujian dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar Allahu Akbar, pembesaran, pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang bermajelis ilmu. Allah tanya lagi, apa yang sangat mereka harapkan itu orang yang ada dalam majelis ilmu? Para malaikat bilang, ya Allah, mereka sangat mengharapkan surgamu, mau masuk surga. Sebab majelis ilmu jamaah taman-taman surga, taman-taman pendahuluan masuk taman surga yang sebenarnya. Mereka mau masuk surga. Doanya senantiasa, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, sungguh saya minta surga. Itu doanya dalam bermajlis, itu harapannya dalam bermajlis, itu keinginannya dalam bermajlis. Semua ilmu yang didapatkan untuk mengejar surga. Allah tanya lagi kepada malaikat, apa yang mereka takuti, yang mereka berlindung darinya? Malaikat yang hadir menjelaskan, mereka ya Allah sangat takut terhadap ancamanmu, terhadap nerakamu. Doanya mereka, Allahumma ajurni minan nar, Allahumma inni astajiruka minan nar, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Sama maknanya, ya Allah saya berlindung dari api neraka, jaga ya Allah saya dari api neraka. Dan ada hadis jamaah, siapa yang meminta surga 3 kali, ada juga hadis 7 kali, maka surga yang langsung minta kepada Allah, ya Allah
masukkan dia ke saya. Masukkan dia ke saya. Ada hadis, siapa yang minta perlindungan dari neraka 3 kali, ada juga 7 kali, maka neraka yang langsung minta, ya Allah, jauhkan dia dari saya. Jangan dekatkan ke saya ini. Seperti itu keinginan, harapan, dan takutnya orang yang bermajelis ilmu. Akhirnya Allah bilang kepada para malaikat, saya bersaksi, kalian semuanya jadi saksi, anni qad ghafartu lahum, sungguh saya sudah ampuni mereka semua. Kalau diampuni berarti masuk surga. Kalau diampuni berarti selamat dari neraka. Sebab yang menghalangi orang masuk surga dosa. Yang memasukkan orang ke dalam neraka dosa. Kalau ini hilang, masuk surga, selamat dari neraka. Maka satu malaikat bilang, ya Allah, fihi fulan laisa minhum ja'ali hajah. Ya Allah, ada juga si Anu, dia bukan peserta tabligh akbar, dia bukan peserta pengajian, tapi hadir juga di situ. Apa kata Allah? Humul julasa la yushqa bihim jalisuhum. Orang-orang yang bermajelis ilmu itu adalah teman-teman duduk yang tidak akan membuat celaka teman-teman duduknya. Artinya dapat juga ampunan Allah. Itu hebatnya majelis ilmu. Makanya rahasia dari rahasia besar suksesnya rumah tangga, perbanyak majelis ilmu di situ supaya perbanyak ampunan di rumah dan sekelilingnya. Rahasia dari rahasia besar kelurahan, kecamatan, negara bisa sukses, selamat, perbanyak majelis ilmu supaya terbesar, tersebar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, rahasia kehancuran hamba, kerusakan hamba ketika membenci majelis ilmu, apalagi menghalang-halangi, menghasut-hasut, memfitnah, jangan mau datang tolong, anu jitu, dan seterusnya. Itu tanda-tanda orang-orang yang dihalangi masuk surga. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup di muka bumi adalah hidup mengumpul ilmu. Itu satu hakikat hidup. Ini dulu yang kita bahas. Langsung ke inti. Kita hidup sekarang jamaah. Ini dulu yang kita bahas. Langsung ke inti. Ini jamaah untuk hidup. Hidup saat ini untuk hidup. Gimana Ustaz? Kita sudah hidup ini. Mau hidup apa lagi? Kita sekarang ini hidup. Mau hidup apa lagi? Ketahuilah, ada hidup yang kedua. Ada hidup yang kedua. Orang hidup karena ada ruh. Ada ruh. Kalau kita ke pasar, sudu, penjual ayam, potong ayam, bismillah, Allahu Akbar, menggelepar, mati. Kenapa mati? Ruhnya dicabut, mati. Yang lain masih hidup. Kenapa? Ada ruh. Ada ruh. Kita hidup karena ada ruh. Binatang hidup karena ada ruh. Jadi ruh adalah sumber kehidupan. Ketahuilah,
Ada ruh yang kedua. Siapa yang punya ini, maka dia memiliki dua hidup. Hidupnya akan lebih hebat, hidupnya akan lebih bahagia, hidupnya akan lebih kuat, hidupnya akan lebih dahsyat, lebih luar biasa. Apa ruh yang kedua? Ilmu. Ilmu yang Allah turunkan, wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaik ruham min amrina." Demikianlah kata Allah, kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad ruh dari ketentuan kami. Coba lihat, di sini Allah bilang yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Ruh. Kalau ruh berarti apa? Sumber kehidupan. Siapa yang terima wahyu yang datang dari Nabi Muhammad SAW, dia pelajari, dia yakini, hidup dan mati di atasnya, dia amalkan, hidup dan mati di atasnya, berarti apa? Dia memiliki ruh. Dengannya dia berpikir, dengannya dia melihat, dengannya dia mendengar, dengannya dia berjalan, dengannya dia makan, dengannya dia hidup, dengan ilmu dia hidup. Itu artinya dia memiliki kehidupan dengan ruh yang kedua. Hidup yang seperti inilah jamaah, hidup yang sebenarnya. Mana dalilnya lebih dalam? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum." Coba lihat ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, terima Allah dan Rasulnya ketika Nabi mengajak kalian lima kepada sesuatu yuhyikum. Lihat kalimatnya bahasa Arab, yuhyikum, kepada sesuatu yang menghidupkan kalian. Ayat ini menjelaskan seruannya Nabi untuk hidup. Padahal Nabi itu mengajak orang mati atau orang yang hidup. Nabi diutus kepada orang mati atau orang hidup? Orang hidup. Masa Nabi pergi ke kuburan, ayo terima dakwah saya supaya kalian hidup? Tidak hadis. Nabi mendatangi Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Bakar, Umar, Utsman. Nabi datangi manusia yang hidup. Dan ada di antara mereka yang menerima. Sehingga semakin hidup Abu Bakar, Umar, Utsman, sahabat Nabi, Khadijah, Bilal. Semakin hidup mereka. Sebab dia terima ajaran Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab, dan tokoh-tokoh kekafiran hidup saat itu. Tapi karena tidak mau menerima ajaran Nabi SAW. Berarti apa? Mayat mereka, mati mereka, tidak memiliki ruh yang kedua. Inilah yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai mayat-mayat yang berjalan di muka bumi. Ada orang hidup tapi mayat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup itu untuk hidup. Hidup saat ini untuk semakin hidup dengan ruh yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Caranya sangat gampang. Pelajari Al-Qur'an dan Sunnah. Pelajari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakini, jangan ragukan, amalkan, dakwahkan, sampaikan, sabar di atasnya sampai malaikat kematian datang menjemput, maka kita akan hidup. Coba lihat jamaah, lihat buktinya.
Kalau orang punya ruh hidup dan ruhnya kuat, pasti semangat bergerak, semangat bekerja. Ada orang hidup pagi-pagi sekali setelah sholat subuh sudah ke kebun, bawa kubur, bawa cangkul. Itu apa? Ruhnya kuat. Tapi ada orang badannya lebih besar, tapi ruhnya lemah. Jiwanya, ruhnya lemah. Salat subuh, telinganya dikencing syaitan. Tidak bisa datang ke masjid. Nabi bilang dikencing syaitan itu. Terlambat salat subuh, nanti muncul matahari, baru cepat-cepat salat subuh. Alhamdulillah mulai salat subuh. Setelah itu lanjut tidur. Malas, disuruh ke masjid, disuruh ke kebun. Padahal besar badannya. Biar kerbau dia bisa angkat. Tapi tidak bisa sampai-sampai. Kenapa? Ruhnya lemah. Itu ruh yang pertama. Kalau orang memiliki ruh yang kedua, tambah hebat itu. Kalau orang memiliki ruh yang kedua, tambah hebat itu. Lihat orang punya ilmu, dia yakini. Terdengar azan, tidur dia, capek dia. Tapi subuh terdengar azan, langsung bangun. Kuat sekali. Kenapa? Dia punya ilmu. Ini panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hayyalah shalah ini, hayyalah falah ini. Mari menuju kemenangan. Ini kemenangan ini. Banyaknya pahala di sini. Setiap langkah ke masjid satu pahala, gugur satu dosa. Banyaknya kebaikan. 2 rakaat sebelum subuhnya saja lebih baik daripada dunia beserta segala isinya. Dia tidak mau ketinggalan. Dia punya ilmu ini. Karena dia yakini bergerak lebih cepat. Itu berarti apa? Dia punya ruh yang kedua. Tapi yang tidak punya ilmu, lemah. Pergi ke kebun, semangat dia pergi ke kebun. Lebih semangat daripada yang pertama tadi. Kalau yang pertama hanya ruh yang pertama saja. Seperti kerbau. Kerbau, kuat. Mendaki, membajak, biar berapa banyak dia bisa bajak. Tapi itu seperti ruh yang pertama. Kalau punya ruh yang kedua, dia kalah itu kerbau. Kekuatan dan semangatnya. Sebab ruh yang kedua jamaah jenius, pintar, hebat dan kuat. Kenapa dia pergi ke sawah? Kenapa dia pergi ke kebun? Dia punya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Lelaki itu penegak kaum wanita. Dia tahu, dia yakini kalau mau jadi laki-laki, tidak mau jadi bencong, harus bekerja, harus bertanggung jawab, harus kasih makan. Sehingga dia bekerja kenapa? Karena firman Allah. Ini lebih hebat. Dia dengar sabda Nabi, "Kullukum mas'ul wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati." Setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Dan setiap kalian adalah pemimpin, penanggung jawab, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Tanggung jawab saya ini. Bagaimana nanti saya di hadapan Allah ketika ditanya, kenapa istrimu lapar? Kenapa anakmu tidak sekolah? Kenapa kamu tidak ajar mereka? Dan seterusnya. Takut dia. Itu ilmu, itu keimanan, dan itu ruh. Sehingga apa? Dia semakin belajar, dia semakin semangat. Jadi jamaah, kekuatan seseorang ketika memiliki dua ruh pasti semakin hebat. Dan inilah maksud dari maksud hidup. Hidup untuk hidup. Ruh
rugi hidup di dunia kalau orang tidak hidup dengan ruh yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kalau orang memiliki ruh yang ini, kalau orang memiliki ruh yang kedua jamaah, kalau tiba ajalnya meninggal, maka dia tetap hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada ruh yang kedua. Dia hidup di alam barzakh, dia nikmat berbahagia, lebih enak daripada di dunia. Dan di akhirat menanti kehidupannya lebih hebat, lebih luar biasa lagi. Tapi kalau orang tidak memiliki ruh yang kedua ini, maka apa? Biar masih hidup sudah teranggap mayat, sudah teranggap orang mati. Sebab apa? Tidak memiliki ruh. Orang yang tidak memiliki ruh yang kedua, inilah yang menjadi sebab kerusakan di muka bumi. Yang menjadi sebab kerusakan di muka bumi, peperangan, kehancuran, pembunuhan, narkoba, kerusakan dalam teknologi, pelacuran, korupsi, dan seterusnya. Itu apa? Karena hancurnya ruh yang kedua ini. Orang tidak miliki. Kalau orang tidak miliki ini, maka ruhnya, hidupnya, apa bedanya dengan binatang? Makanya ada ayat Allah bilang apa? Ulaika, Allah yang bilang ya, bukan saya. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu sama dengan binatang ternak, bahkan lebih rendah. Kenapa ada manusia? Allah bilang yang mencipta sama dengan binatang ternak, bahkan lebih rendah. Karena dia tidak menggunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri untuk hidup dengan hidup yang sebenarnya, untuk mengambil apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Jadi hidup untuk apa? Hidup untuk hidup yang sebenarnya. Caranya ambil ruh, miliki ruh firman Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajari, yakini, amalkan, dakwahkan, sabar di atasnya sampai malakul maut datang menjemput. Ini hidup jamaah, hidup yang sebenarnya. Yang kedua, hidup di dunia jamaah, hakikatnya adalah sebagaimana namanya. Sebagaimana namanya, dunia. Itu sudah jadi bahasa Indonesia, dunia. Tapi dunia itu bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang sesaat, tidak lama. Apalagi dunia, singkat. Apalagi dunia, rendah. Apalagi dunia, sesuatu yang tidak berarti. Itu dunia. Apalagi dunia, sesuatu yang menipu. Itu kata-kata dunia. Jadi hidup di dunia itu apa? Hidup sebentar, hidup sesaat, hidup orang bisa tertipu, hidup cobaan. Orang di dunia jamaah bukan mau terus di sini, sebab dia sebentar. Pahami betul jamaah. Hidup di dunia itu untuk hidup di akhirat. Hidup di dunia Allah kasih supaya kita persiapkan untuk apa? Untuk hidup di akhirat. Sebentar ini hidup di dunia.
Akhiratlah yang kekal abadi. Tipuan ini hidup di dunia, yang sebenarnya di akhirat. Berapa banyak orang rendah dalam pandangan manusia di dunia, tapi di akhirat mulia semulia-mulianya. Dan itu yang benar. Berapa banyak orang yang menganggap dirinya dan dianggap oleh banyak orang hebat, mulia, luar biasa karena kekuasaan, kekayaan dan seterusnya. Tapi ternyata di sisi Allah rendah serendah-rendahnya. Dan itulah yang benar. Pahami, kita hidup di dunia untuk hidup di akhirat. Kapan orang hidup di dunia dan sadar ini, maka dia lebih busuk dari orang mabuk. Kenapa? Kalau orang mabuk dan teler, itu mabuk dan telernya ketika yang dia minum sudah masuk di akal, tidak bisa. Teler sudah mabuk. Kalau mabuk, apa yang terjadi? Kalau mabuk, apa yang terjadi sudah? Berani muncul, tapi berkelahi sama tiang listrik. Tiang listrik dihantam, salto dalam got. Untung-untung bukan jurang. Tetapi lama, tidak lama. Setelah tidur, sadar, bilang juga astagfirullah. Astagfirullah. Sadar. Tapi kalau orang mabuk dunia, kata para penyair dan sebagian ulama mengatakan, maka kapan sadarnya? Kalau orang mabuk dunia, terpedaya dunia, maka bagaimana sadarnya? Kapan sadarnya? Mabuk dunia itu jamaah mengikat hati. Kalau mabuk pikiran hanya apa? Mabuk minuman itu pikirannya dosa. Kalau hilang pengaruhnya, sadar lagi. Kalau dunia merusak hati, sehingga apa pikirannya? Hidup hanya untuk dunia. Dunialah yang terbesar, kekuasaanlah yang paling hebat, hartalah yang paling mulia, wanitalah yang paling indah. Pokoknya tertipu dalam kehidupan dunia. Dia tidak lihat masjid, yang dia lihat hanya kebun. Dia tidak lihat ayat-ayat Al-Quran, yang dia baca hanya terubus. Ilmu-ilmu, majalah pertanian saja, itu saja. Tertipu. Tidak apa-apa orang ke kebun belajar, tapi dunia jangan sampai kita tertipu. Coba dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ayat ini ada perintah, ada larangan. Lihat perintahnya pertama. Cari kata Allah. Apa yang Allah persiapkan untuk kalian negeri akhirat. Disuruh beramal, berusaha mempersiapkan akhirat. Terus wala tansa, jangan lupa bahagianmu dalam kehidupan dunia. Iya, jangan lupa kita perlu makan, kerja, perlu ini, ya cari juga, jangan lupa. Kalau sekarang dibalik, cari harta sebanyak-banyaknya, nak, usaha seluas-luasnya, sekolah setinggi-tingginya, tapi jangan kau lupa sholat, nah. Jangan kau lupa sholat, nah. Sholat dalam posisi jangan lupa. Masih bagus. Itu sudah nasihat paling hebat sudah. Padahal yang paling hebat ini bertentangan dengan Quran. Harusnya sholat untuk akhirat.
amanah untuk akhirat, jujur untuk akhirat, bertauhid untuk akhirat, tegakkan sunnah Nabi di atas untuk akhirat, berpuasa untuk akhirat, haji untuk akhirat, bersedekah untuk akhirat, bersilaturahim untuk akhirat, tegakkan amanah untuk akhirat, jaga diri untuk akhirat, lakukan ketaatan yang Allah cintai untuk akhirat. Jangan lupa, kita di dunia perlu makan, perlu minum, perlu ini, itu persisnya. Jadi apa hakikat dunia yang kedua? Hakikat hidup yang kedua. Hidup di dunia, hidup rendah, hidup di akhirat, hidup mulia. Allah beri hidup di dunia supaya kita dapatkan hidup di akhirat. Jangan sampai kita menyesal seperti penyesalan yang disebutkan dalam surah Al-Fajr. Ya laitani qaddamtu li hayati, ya laitani qaddamtu li hayati. Hayati itu sudah bahasa Indonesia. Lihat apa penyesalannya. Duhai seandainya saya mempersiapkan bekal untuk hidupku. Ini orang yang di akhirat ini baru menyesal. Kenapa saya tidak siapkan untuk hidup ini? Dia sadar inilah hidup yang sebenarnya. Kenapa saya tidak bersiap? Kenapa saya tidak sholat? Kenapa? Tapi apa lagi artinya menyesal di situ? Dan ada lagi manfaat penyesalan di situ. Wa anna lahu dzikra. Apalagi manfaat kesadaran saat itu? Kalau mau menyesal jamaah dan menyesalnya bermanfaat sekarang. Habis umurku hanya dikubur. Dari bawang ke jagung, ke tomat, ke itu terus sampai sebentar lagi ajal mau menjemput. Alhamdulillah, dengan hasilnya saya bisa sekolahkan anakku, saya bisa ini. Tapi kenapa kita tidak persiapkan dengan hasilnya? Saya persiapkan akhiratku. Harusnya jamaah, kehidupan dunia itu untuk akhirat, kerja untuk akhirat. Ada hasil, simpan di akhirat, berupa sedekah, berupa silaturahim, berupa haji, berupa umrah, berupa wakaf, berupa zakat, berupa bangunan masjid, bangun pondok pesantren, membantu penuntut ilmu, membantu tetangga, sahabat dan seterusnya, kerabat. Itu simpanan untuk akhirat. Sebab hidup untuk akhirat. Mau tidak mau, hidup kita untuk akhirat. Sadar tidak sadar, hidup kita untuk akhirat. Hanya dua orang, terbagi dua. Ada orang yang sadar, sehingga dia perhebat hidupnya untuk akhirat. Dia beramal, sehingga dapat hidupnya di akhirat, kenikmatan surga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang hidupnya untuk akhirat, tetapi dia tidak bersiap. Dia hidup seadanya saja. Dia hidup seperti tidak ada aturan untuk dia. Tidak ada pelanggaran dia tidak peduli. Itu hidup yang seperti ini dia akan rasakan di akhirat. Hidup di neraka. Sebab di neraka hidup tidak mati, tidak bisa hidup, tidak mati, tidak hidup di neraka. Tidak bisa mati. Di surga hidup puncak tiada tandingannya. Ayo jamaah, kita mau pilih hidup untuk apa? Pilihlah hidup untuk akhirat. Saat ini manfaatkan hidup. Hidup sekarang jamaah, hidup sekarang, 1 detik hidup sekarang, semua orang mati sangat harapkan. 1 detik itu, apalagi 1 menit. Apalagi beberapa jam berada dalam majelis ilmu. Sangat mereka harapkan hidup di dunia.
Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan-jalan bersama sahabatnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Ar-Raqaiq. Di tengah jalan rombongan ini berhenti. Kenapa? Ada kambing atau domba yang sudah jadi bangkai. Baunya jangan tanyakan. Ulat-ulatnya jangan tanyakan. Ditambah lagi bangkai ini hilang telinganya satu. Berhenti Nabi di situ bersama sahabat. Setelah itu Nabi melakukan penawaran seperti di pasar. Tawar. Ayo siapa yang beli? Ini barang harganya sekian, harganya sekian. Nabi tawarkan apa? Siapa yang beli bangkai ini dengan harga sekian? Wih, kaget sahabat ditawarkan. Sebab kalau ditawarkan mesti keluar uang. Dikasih gratis saja siapa yang mau? Kalau jamaah ada yang mau dikasih tidak? COD. Diantar langsung ke rumah, gratis ongkirnya. Ayo, ada yang mau dibungkuskan bangkai? Dibawa ke rumah, langsung gratis. Woi, itu akan dianggap sebagai apa? Kurang ajar ini, menghina saya ini nih. Tidak ada yang terima. Hanya sahabat Nabi tidak berani. Sebab Nabi yang tawarkan ini. Masa mau marah-marah Nabi yang tawarkan? Pasti ada hikmah di balik itu. Mereka hanya menjawab, ya Rasulullah, hidup saja kami tidak akan beli. Sebab cacat. Binatang cacat hilang telinganya. Wah, kan tidak mau beli. Apalagi mau kasih keluar uang. Lihat. Setelah Nabi sudah tahu, ternyata sahabatnya jijik sudah terhadap perkara itu. Nabi itu orang yang paling pandai dalam memahamkan ilmu. Jadi Nabi pahamkan sahabat, oh iya, jijiknya itu bangkai. Wah, siapa yang mau seperti ini? Jijiknya ini. Di sana Nabi memberi ilmu. La dunya indallah la dunya indallah la dunya ahwanu indallah min hadihi fi anfusikum. Sungguh dunia ini lebih rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada rendahnya binatang ini pada diri kalian. Kalau seperti ini dunia jamaah, maka pantaskah karena dunia kita tinggalkan hidup di akhirat yang nilainya tidak bisa diukur? Maka pantaskah karena sesuatu yang rendah yaitu dunia kita tinggalkan agama kita, agama yang nilainya sangat tinggi? Yang 2 rakaat sebelum subuhnya saja sudah apa? Lebih baik daripada dunia beserta segala isinya. Sangat tidak pantas jamaah bagi setiap orang yang berakal. Mari hidup untuk hidup di akhirat. Gabungkan dengan yang pertama. Supaya bisa hidup meraih akhirat, maka hiduplah untuk hidup. Hiduplah untuk hidup dengan ruh yang Allah turunkan. Ilmui, yakini, pelajari, dakwahkan, sabar di atasnya. Hidup seperti ini adalah hidup bersiap untuk akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah.
Yang ketiga, hakikat dunia, hakikat kehidupan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak mencipta jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Aku. Berarti hidup kita, kita manusia dan kita jin, ini dihidupkan oleh Allah untuk apa? Untuk mewujudkan maksud hidup, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kata ibadah, perintah ibadah, anjuran beribadah dalam Al-Quran dan Sunnah, maka artikan kepada satu ini. Apa itu? Tauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kata ibadah, maknanya tauhid. Saya tidak mencipta jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada saya. Artinya kecuali untuk mentauhidkan saya. Ibadah yang berada di atas nilai dan kekuatan tauhid. Kalau ada orang sholat di masjid, tapi sebentar datang juga ke kuburan meminta keselamatan atau pohon atau bebatuan, minta penjagaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu kesyirikan. Maka sholatnya tidak dianggap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab tidak bertauhid. Kalau ada orang haji, bukan panggilan Allah, dia haji panggilan Allah dan panggilan kuburan. Maksudnya apa? Dia haji ke sana, tapi begitu sampai ke Madinah, dia datangi kuburannya Nabi, meminta kepada Nabi. Itu syirik. Hajinya tidak dianggap, umrahnya tidak dianggap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendatangi Masjid Nabawi itu untuk bersalawat kepada Nabi, bukan minta doa kepada Nabi. Kita bilang apa? Allahumma salli ala Muhammad. Apa artinya? Ya Allah, muliakan Nabi Muhammad. Muliakan ya Allah Nabi Muhammad. Semakin kasih tinggi kedudukannya Nabi Muhammad ya Allah. Karena kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan datang ke kuburannya Nabi bilang, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, bantu saya ya Allah, ya wahai Rasul. Nah, itu kesyirikan. Itu ibadah kepada Nabi, itu berdoa kepada Nabi, itu kesyirikan. Berarti tidak melaksanakan maksud dia dicipta. Di masjid dia minta rezeki hanya kepada Allah. Tapi sebentar, begitu pabriknya selesai, dia potong juga untuk yang punya tempat bedeng. Dia juga mengharapkan keberkahan melalui sembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu kesyirikan. Kalau ada kesyirikan, maka gugur semua ibadah, sehingga tidak terhitung menegakkan maksud jadi cipta. La in asyraktum innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni orang yang melakukan kesyirikan. Tetapi Allah masih akan mengampuni yang di bawah kesyirikan. Masih memungkinkan diampuni kalau di bawah kesyirikan. Tapi kalau syirik, tidak ada maaf. Kalau orang meninggal di atas kesyirikan, meninggal di atas kesyirikan. Tapi kalau masih hidup, dosa apapun Allah Maha memberi ampunan. Dosa apapun Allah Maha memberi taubat. Dosa apapun Allah panggil semuanya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ayo jamaah, kita hidup untuk beribadah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melakukan kesyirikan. Jangan sampai kita tidak mengenal Tuhan kita, tidak beribadah kepadanya. Sebab hidup ini hidup untuk beribadah, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi kaum muslimin. Inilah hidup. Kalau tidak jamaah, maka sia-sia hidup ini. Ada orang beli baju, harganya 1 juta. Hoi, 1 juta. Terus dia jadikan lap. Dijadikan lap. Maka apakah sekarang masih disebut baju? Walaupun mahal sekali. Masih disebut baju? Bukan lagi baju, lap. Kenapa disebut lap? Keluar dari fungsinya, keluar dari maksud dia dibuat. Segala sesuatu dibuat, diadakan, ada maksudnya, baru dinamakan seperti itu. Ini dibuat untuk apa? Ini dibuat untuk apa? Ini dibuat untuk apa? Ini dibuat untuk apa? Semua dibuat untuk apa? Dinamakan. Oh, ini HP untuk ini untuk ini gelas untuk ini air untuk ini, disebut. Tapi keluar dari fungsinya, tidak dianggap lagi. Sekarang manusia dicipta, dibuat oleh Allah, dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Beribadah. Kalau tidak beribadah, maka apa? Tidak bisa lagi dibilang manusia. Bukan lagi manusia. Sebab manusia itu yang hidup beribadah. Apa yang seperti ini? Itu yang dia tadi. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu sama dengan binatang ternak, bahkan lebih rendah. Allah yang bilang, binatang ada 2, liar dan yang diternak. Kalau liar, masih ada tinggi sedikit nilainya, ada wibawahnya. Kalau binatang liar, jangan dekat-dekat. Tapi kalau binatang ternak jamaah, yang kita ternak, dicambuk, di apa semuanya, tidak melawan dia. Rendah betul itu binatang ternak. Lihat kerbau yang panjangnya tanduknya sampai 1 meter. Kalau diternak jadi apa? Tidak ada. Rendah betul. Tapi lihat kerbau liar, kerbau hutan, yang baru saja tumbuh tanduknya, kamu dekat-dekat sudah diburu itu. Lihat jamaah, binatang ternak, binatang paling rendah. Dan ada yang Allah Subhanahu wa taala dari makhluk ini, jin dan manusia. Allah bilang seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah. Ayo jamaah, kalau ada manusia yang seperti itu, maka apa? Kasihannya itu hidupnya. Kenapa bisa seperti itu? Dia sia-siakannya hidupnya, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kasihan, maka mari kita ajak, dakwahi, sadarkan, agar supaya kita jadi sebab-sebab kebaikan. Jadi hidup yang ketiga apa? Hidup untuk mewujudkan maksud kita hidup, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah jamaah, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala itu kemuliaan tertinggi. Apa
gelar, sifat, kedudukan tertinggi sekarang apa? Presiden, raja, perdana menteri, atau pengusaha nomor 1 dunia, atau jadi apa? Kemuliaan tertinggi itu saat kita betul-betul diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Menjadi hamba itu kedudukan tertinggi. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Banyak sekali dalilnya. Saya sebut satu dalil. Peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa apa itu? Nabi Muhammad diperjalan malamkan dari Masjidil Haram, dibelah dulu dadanya, dibersihkan. Iya. Terus dikembalikan, diperjalan malamkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Terus dari Masjidil Aqsa naik ke atas langit. Langit pertama Nabi lewati. Langit kedua Nabi lewati. Sampai ke langit ketujuh. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam di situ. Nabi lewati lagi. Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, berbicara langsung. Melihat Allah, ketika Nabi ditanya, "Apakah engkau melihat Tuhanmu?" Nabi menjawab, "Nurun anna ara." Cahaya. Bagaimana saya bisa melihat? Tapi itu jamaah sudah menunjukkan hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di atas Nabi melihat cahaya dan tidak pingsan. Nabi Musa alaihi salatu wassalam mau melihat Allah di dunia. Allah bilang, kamu tidak bisa. Tapi coba nih. Allah bilang, coba nih. Kalau ini gurun bertahan, maka bisa. Allah tajalla, menampakkan sedikit. Gunung hancur. Gunung hancur. Nabi Musa pingsan. Padahal apa? Di dunia ini Nabi Musa. Kalau Nabi Muhammad SAW naik ke atas. Melihat cahaya sudah. Tidak pingsan. Bahkan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Menerima apa? Kewajiban salat 50, bukan 5 waktu. 50 waktu. 50 waktu. Begitu turun sampai ke langit ke-6, Nabi Musa alaihi salatu wasallam tanya, apa yang Allah firmankan? Salat 50 waktu. Oi Nabi Musa, demi Allah, tidak bisa umatmu. Nabi Musa sebut pengalamannya. Saya ini menerapi umat paling keras. Orang-orang Bani Israel, itu paling keras. Lihat di sekarang itu. Penjahat-penjahat sekarang. Sesama orang kafir saja menganggap dia sudah penjahat, tetap tidak sadar-sadar. Lihat kerasnya itu, rusaknya itu cara berpikir. Nabi Musa menerapi Bani Israel hebat luar biasa, sampai menjadi banyak sekali yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pengalaman itu, Nabi Musa melihat kewajiban ini, melihat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam lemah-lemah, ayo umatmu tidak bisa. Minta keringanan, minta lagi, diringankan. Sampai di situ berapa? Minta lagi keringanan. Ada beberapa hadis, berapa kali berbeda-beda. Yang jelas terakhirnya tinggal 5 waktu. Nabi Musa bilang minta keringanan. Tetapi apa? Oi Nabi Muhammad SAW malu-malu sudah. Tapi jamaah, teriakan dari atas. Kewajibanku saya sudah tetapkan. 5 tidak bisa dirubah sudah. Hanya dari atas ada teriakan juga. 5 ini pahalanya 50 kali 50 waktu. Berarti apa? Keutamaan sholat 50 waktu tidak dihilangkan.
Yang dihilangkan, dikurangi hanya apa? Pelaksanaannya. Satu waktu itu 10 kali pelaksanaan sholat. Sebab umat ini jamaah, umat yang dirahmati betul. Umat yang disayangi betul. Makanya umat-umat lain itu cemburu. Ini umat sangat dirahmati. Ayo jamaah, lihat Nabi Muhammad SAW di peristiwa Isra Mi'raj. Dengan badannya, dengan ruhnya, bukan mimpi ya, bukan mimpi. Dengan badan, dengan ruh, bukan mimpi. Di perjalanan malam, naik ke atas, melewati semua Nabi dan Rasul. Dan semuanya sudah wafat. Nabi lewati tempatnya, kecuali Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Nabi lewati semua tempatnya. Ini jelas sekali menunjukkan hebatnya kedudukan Nabi SAW. Hebatnya kemuliaan Nabi SAW. Tetapi jamaah, ketika Allah abadikan peristiwa ini dalam Al-Quran, Nabi hanya dipuji dengan satu pujian. Satu saja pujian. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Abdihi. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah, maha mulia Allah, maha besar Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dipuji sebagai hamba. Cukup itu dalil bahwa menjadi hamba tidak ada yang kalahkan. Jadi presiden tapi bukan hamba Allah, tidak ada nilainya. Jadi orang paling kaya tapi bukan hamba Allah, kentut, tidak ada nilainya. Jadi orang paling berkuasa, lihat Fir'aun, berapa kekayaannya, berapa kekuasaannya, bukan hamba Allah. Tai Fir'aun. Saking busuknya Fir'aun yang ada sekarang, kalau dipanggil Fir'aun marah-marah. Dia benci juga Fir'aun. Karena busuknya itu Fir'aun. Kenapa? Tidak mau jadi hamba Allah. Kalau Fir'aun bukan tidak mau jadi hamba Allah lagi. Dia yang harus jadi Tuhan. Kalian harus jadi hambanya saya. Wah, ini betul-betul sangat busuk. Lihat jamaah penghambaan. Penghambaan jadi penentu kemuliaan kita. Karena itu jamaah bersyukur. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak mencipta jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Aku. Ini hakikat hidup. Keberapa? 3. Keempat. Apa yang pertama tadi? Ayo diulang dulu. Hidup untuk hidup. Miliki ruh untuk meraih ruh yang kedua. Petunjuk Nabi, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hidup untuk akhirat. Di sana hidup yang sebenarnya. Jangan tertipu dengan yang rendah, lupa yang termulia, yang terhebat. Yang ketiga, hidup yang tadi, hidup untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, jadi hamba itu apa? Kedudukan tertinggi. Tidak ada yang kalahkan itu. Jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang cintanya, harapannya, takutnya, semua ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Salatnya untuk membesarkan Allah, memuliakan Allah, mengagungkannya, tidak yang lainnya. Bahkan semua ibadahnya, ibadah di rumah, ibadah di kebun, ibadah di kantor, seluruhnya untuk membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lainnya. Hidup ini jamaah mulia, sangat indah. Mulia dan sangat indah. Yang keempat,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha besar, maha mulia, maha berberkah, maha agung Allah yang di tangannya lah kekuasaan segala sesuatu dan dia maha mampu terhadap segala sesuatu. Setelah itu Allah jelaskan di antara bentuk kebesarannya, keberkahannya, keagungannya. Apa itu? Alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang mencipta mati dan hidup ini, hidup dan kematian ini. Liyabluwakum, untuk membala, untuk menguji kalian. Apa tujuannya? Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang terindah amalannya, yang terbaik amalannya? Bukan sekedar beramal, bukan sekedar beribadah. Ternyata hidup dan mati itu cobaan. Bukan sekedar untuk beribadah, beramal, tapi bagaimana menjadi yang terbaik. Para ulama menafsirkan ahsanu amala artinya akhlasu wa aswabu, yang paling ikhlas dan paling tepat di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terindah. Ini yang terindah. Ketika kita ikhlas dan paling ikhlas, ketika benar di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan paling tepat, itu yang terindah. Itulah hidup. Adanya kehidupan, adanya kematian, adanya kematian, adanya kehidupan untuk menguji. Kalau tidak ada kematian jamaah, maka tidak bisa ditahu siapa yang lulus, siapa yang hebat, siapa yang berhasil, siapa yang terbaik. Tapi dengan adanya kematian berarti apa? Ada akhir. Ada akhir. Kalau ada akhir berarti apa? Di situ penentuan. Ada finish. Ayo, kira-kira jamaah, enak tidak? Mau tidak? Lomba lari tidak ada garis finishnya. Ayo lomba lari, hadiahnya 1.000 miliar, 1 triliun. Mereka yang dia beli. Hadiahnya lomba lari, naik turun gunung. Gunung Enreka ini tidak ada finishnya. Itu kebodohan, itu kesia-siaan. Tidak mungkin ada pemenangnya, tidak ada finishnya. Itu hanya jebakan. Seperti itu juga hidupnya orang hanya berpikiran mau hidup. Lupa bahwa ada kematian. Dengan adanya kematian, adanya akhir dari hidup ini, Allah jelaskan tujuannya. Liyabluwakum, untuk menguji, untuk melihat ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling indah amalannya. Sehingga jadi orang tua terbaik, paling ikhlas di atas petunjuk. Istri, dia jadi istri yang terbaik, ikhlas dan di atas petunjuk Nabi. Jadi pemimpin yang terbaik, ikhlas di atas petunjuk Nabi. Rakyat, jadi rakyat yang terbaik, ikhlas di atas petunjuk Nabi SAW. Jadi apapun kita, terserah. Bisa semuanya masuk surga. Yang penting, jadi paling ikhlas dan paling di atas petunjuk Nabi SAW. Bahkan jadi orang terhukum. Kita penjahat misalnya, kedapatan, dapat hukuman. Maka orang yang dapat hukuman, jadilah orang terhukum paling ikhlas di atas petunjuk Nabi, maka jadi paling mulia. Apalagi kalau tidak terhukum. Seperti wanita yang berzina. Ada wanita yang berzina, sudah menikah, zina. Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya berzina, tegakkan hukuman, rajam saya. Tapi hamil, tidak bisa ditegakkan. Maka dipanggil walinya, pelihara ini sampai melahirkan. Ternyata jamaah,
wanita ini kalau dipeliharakan berbulan-bulan itu. Itu kalau dia batalkan, dia bilang saya tidak berzina, tidak bisa ditegakkan hukuman. Tidak ada saksi, tidak ada apa. Dan dia bisa bertobat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa. Tapi luar biasa ikhlasnya dia dalam tobat. Dia tetap datang kepada Nabi, tegakkan. Padahal dia sudah punya anak, semakin rindu sama anaknya. Dia lepas semuanya. Karena apa? Bertobat. Mau membersihkan diri, mau menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Dirajam. Setelah dirajam, meninggal. Nabi bilang, tegakkan jenazahnya, saya sendiri akan salati. Umar bilang, ya Rasulullah, tusalli alaiha wa qad zanat. Kamu mau salati padahal sudah berzina. Mungkin Umar maunya radhiyallahu, jami kamu yang ini Rasulullah. Ini orang air rendah turunannya ini. Rendah ini yang seperti ini. Ini tidak usah kamu yang salati ya Rasulullah. Tapi apa Nabi bilang? Ya Umar, orang ini telah menyerahkan dirinya dalam taubat. Dia telah bertobat, kata Nabi, yang pahala tobatnya kalau dibagi, pahala tobatnya kalau dibagi kepada 70 penduduk Madinah, maka masih tersisa sangat banyak. Coba lihat jamaah. Ketika orang ikhlas dan di atas petunjuk, biar pelaku dosa bisa mulia semulia-mulianya. Apalagi orang yang menjaga kehormatannya, ikhlas dalam menjaga kehormatannya. Wih, subhanallah jamaah. Indahnya hidup sebagai seorang muslim saat kita ikhlas dan saat kita hidup di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan setelah makan siang, di sesi yang kedua sampai menjelang asar. Ada banyak pendalaman ilmu tentang hakikat kehidupan. Tapi sebelumnya, apa 4 tadi? 1, hidup untuk hidup. Yang kedua, hidup untuk hidup yang sebenarnya di akhirat. Yang ketiga, hidup untuk mewujudkan hikmah hidup menjadi hamba, dan itu kemuliaan tak tertandingi. Yang keempat, hidup untuk beramal dengan amalan terindah. Itulah maksud hidup dan mati yang paling ikhlas dan paling tepat di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.